sekarang aktivitasnya. Aktivitas pendidikan itu ada di 3 wilayah, namanya tripusat. Ini serba tri ya teorinya. Oke, makanya bangsa kita itu lebih canggih berpikirnya. Kalau Barat itu ketika modern dikenal berpikirnya hitam putih. Isinya 2, kalau tidak benar ya salah. Kita sudah maju, kita punya 3-3. Kan susah. Sudah tidak lagi biner, tapi serba 3. Nah, aktivitas pendidikan itu tripusat. Tripusat itu 3 pusat pendidikan. Katanya Ki Hajar, ada keluarga, ada perguruan. Perguruan itu berarti kampus, sekolah. Kemudian ada pergerakan pemuda. Jadi ini bahwa pendidikan itu wilayahnya 3. Perhatikan 3 wilayah ini. Mau tidak mau kalian terlibat. Keluarga oke, perguruan oke, tapi saya tidak aktivis itu Pak. Tidak ada di pergerakan pemuda. Iya, tapi kan kamu punya teman, punya pergaulan. Pasti itu juga mendidikmu sesuatu. Kadang-kadang lebih banyak sesama temanmu ini yang memengaruhi hidupmu. Maka wilayah pergerakan pemuda juga harus diperhatikan. Ya dasarnya tetap keluarga. Resminya sekolah, kampus, perguruan. Tapi lapangannya anak didik yang muda-muda itu kan ada di pergerakan pemuda. Kalian juga begitu. Kamu kan merasa saya itu bukan aktivis kok Pak. Kerjaan saya ya di perpus saja tiap hari misalnya. Baca sama bikin tugas sama gimana caranya bisa lulus cepat. Iya, kamu tidak aktivis dari sisi tidak ikut lembaga aktivis yang formal. Tapi kan kamu punya teman, punya kalangan sendiri. Saya kutu buku kok Pak. Ya, kalanganmu kan juga sesama kutu buku. Punya teman, punya pergaulan. Ini juga mendidikmu sesuatu. Maka aktivitas pendidikan itu wilayahnya 3. Keluarga, perguruan, dan pergerakan pemuda. Fokusnya harus jelas katanya Ki Hajar. Kalau keluarga biasanya mendidik budi pekerti dan laku sosial. Karakter, akhlak itu biasanya lembaga yang paling efektif menanamkan itu keluarga. Sekolahan bisa, kampus bisa, tapi tetap yang paling efektif keluarga. Maka membangun akhlak, membangun karakter itu paling mudah lewat rumahnya masing-masing. Di keluarganya sendiri-sendiri. Makanya minggu lalu ibu kita Dewi Sartika bilang bahwa ibu adalah guru pertama. Rumah berarti sekolahan pertama. Karaktermu, dasar karaktermu yang kamu bawa hari ini itu sebagian besar dibentuknya di rumahmu masing-masing. Jadi keluarga punya peran penting membangun budi pekerti, termasuk juga laku sosial. Bagaimana kita menyikapi orang lain, menyikapi tetangga, menyikapi lingkungan. Karakter ini dibangunnya di rumah. Kalau di sekolahan ketemunya lebih sedikit. Tapi kalau di rumah kan sebagian besar hidupnya di rumah. Kalau sekolah perguruan itu lebih banyak nambah wawasannya, nambah ilmunya. Kalian kan di sekolah dulu itu meskipun pendidikannya pendidikan akhlak, pendidikan moral, jatuhnya kan cuma diberi wawasan tentang moral, diberi wawasan tentang akhlak. Zaman saya dulu pelajaran Pancasila itu nama pelajarannya pendidikan moral Pancasila. Isinya yo ilmu tentang Pancasila. Pasal-pasalnya, butir-butirnya.
Karena memang fungsi sekolah perguruan itu lebih besar di memberikan ilmu pengetahuannya. Beda dengan keluarga. Jadi kalau ingin menanamkan budi pekerti, karakter yang bagus, keluarga-keluarga juga harus diperhatikan. Dan yang ketiga, jangan lupa tadi pergerakan pemuda. Kalau pergerakan ini, kehidupan lingkunganmu, pergaulanmu, ini berguna untuk penguasaan diri. Latihan hidup konkret, bertanggung jawab sendiri. Kalau di rumah kan kalian penanggung jawabnya ada orang tua. Tapi bersama teman-temanmu, kamu tanggung jawab sendiri terhadap hidupmu. Ini penting. Kemandirianmu dilatih di lingkunganmu bersama lingkaranmu, teman-temanmu. Makanya ada yang bilang kuncinya dirimu kan di teman-temanmu. Temanmu seperti apa, biasanya kamu terbentuk begitu. Jadi 3 kunci pendidikan ada di keluarga, baru kemudian sekolah, perguruan tinggi, dan yang ketiga pergaulan, pergerakan pemuda. Pinter-pinter milih 3 pusat ini.